Sekarang kita belajar tentang momentum sudut, di mana momentum sudut itu dirumuskan dengan L sama dengan momen inersia dikali dengan kecepatan sudut atau omega. Kemudian kita buat di sini keterangannya, I sama dengan momen inersia, satuannya kilogram meter kuadrat. Sedangkan omega atau kelajuan sudut itu radian per sekon dalam satuan internasional. Dan selalu berlaku hukum kekekalan momentum sudut. Misalnya, jika ada di sini kita ambil suatu piringan, kemudian ini kita katakan sebagai poros. Piringan ini kita katakan momen inersia awal I1, kemudian ini kita putar. Kira-kira arah putaran seperti ini. Dengan kecepatan sudut omega 1. Kemudian pada piringan ini ada piringan yang lain ingin kita masukkan dengan momen inersia kita katakan E2, kita hubungkan ke sini sehingga gambarnya kira-kira seperti ini. Kemudian bersama-sama bergerak melingkar. Akibatnya nanti terjadi perubahan kelajuan sudut pada piringan ini. Jadi yang ini tadi I1 dan ini kita katakan I2, maka kelajuan sudutnya menjadi omega 2. Hukum kekekalan momentum sudut bahwa momentum sudut sebelum ini digabungkan harus sama dengan setelah benda yang lain digabungkan. Jadi, dapat kita katakan momentum sudut pertama harus sama dengan momentum sudut kedua. I1 kali omega 1 ini yang pertama, ditambah I2 kali omega 2 ini yang kedua, sama dengan setelah digabung berarti I1 tambah I2, momen inersianya digabung dikali omega 2. Untuk lebih jelasnya kita lihat soal berikut. Ini soal pertama, soal UN 2017. Seorang penari berdiri di atas lantai es licin dan berputar di tempatnya seperti gambar. Jadi ini ada gambarnya. Mula-mula penari tersebut berputar dengan menyilangkan kedua tangan di dadanya, gambar A. Kemudian penari tersebut kembali berputar sambil merentangkan kedua tangannya, ini adalah gambar yang B. Pernyataan pada tabel di bawah ini yang benar berkaitan dengan kedua keadaan penari di atas adalah yang ini. Oke, kita lihat pembahasan. Yang pertama, kita tahu bahwa momen inersia itu sama dengan M dikali R kuadrat. Kita lihat ini. Pertama sekali waktu tangannya dirapatkan, berarti ini kita katakan RA. Setelah direntangkan ini kita katakan RB. Dari sini kita lihat bahwa RB lebih besar dari RA, atau dengan kata lain kita katakan RA itu lebih kecil dari RB. Karena R-nya lebih kecil, tentu momen inersia A pasti lebih kecil dari momen inersia B. Kemudian berlaku yang namanya hukum kekekalan momentum. Momentum sebelum dan sesudah harus sama. Berarti dari sini kita lihat bahwa IA lebih kecil dari IB dan momentumnya sama. Berarti jawabnya adalah yang E. Berikutnya kita lihat soal nomor 2. Pada saat piringan A berotasi 120 rpm, gambar pertama. Piringan B diletakkan di atas piringan A, gambar yang kedua, sehingga kedua piringan berputar dengan poros yang sama. Jadi ini letakkan. Massa piringan A 100 gram dan massa piringan B 300 gram. Sedangkan jari-jari piringan A sama dengan 50 cm dan jari-jari piringan B 30 cm. Jika momen inersia piringan adalah setengah mr kuadrat, maka besar kecepatan sudut kedua piringan waktu berputar bersama-sama adalah. Kita lihat pembahasannya. Oke, yang pertama kita buat omega A sama dengan 120 rpm, rotary per menit atau putaran per menit. Berarti sama dengan 120, satu putaran itu 2 pi radian per menit per 60. Jadi dapat kita kalikan 2pi per 60, ini kita ganti sekon. Ini kita coret, hasilnya adalah 2. 2 kali 2 sama dengan 4 pi radian per sekon. Omega A sudah kita peroleh, ini yang pertama.
Kemudian MA 100 gram sama dengan 0,1 kg. MB itu sama dengan 300 gram atau sama dengan 0,3 kg. Kita lihat lagi, jari-jari A 50 cm sama dengan 0,5 meter dan jari-jari B 30 cm sama dengan 0,3 meter. Selanjutnya, yang ditanya adalah berapakah kecepatan sudut ya setelah diputar. Oke, kita lihat IA sama dengan setengah kali 0,1 karena rumusnya adalah setengah mr kuadrat. Berarti R-nya 0,5, yang A tadi masanya 0,1. Hasilnya sama dengan 0,05, ini 0,1 dibagi 2, 0,05 dikali 0,5 kuadrat, 0,25. Ini hasilnya menjadi 0,0125 kg meter kuadrat. Kemudian yang B, rumusnya sama, setengah mr kuadrat. Setengah kali 0,3 masanya, kemudian R-nya 0,3. Ini dikuadratkan. Ya, jari-jarinya 0,3 sama dengan 0,15. 0,3 dibagi 2, 0,15 dikali 0,3 kuadrat, 0,09. Hasilnya ini sama dengan 0,0135 kg meter kuadrat. Oke, dari hukum kekalan momentum sudut dapat kita tulis IA kali omega A ditambah IB kali omega B sama dengan IA tambah IB kali omega yang kedua, yang setelah digabung. IA 0,0125 dikali kelajuan sudut atau kecepatan sudut A 4pi ditambah IB 0,0135. Karena B mula-mula belum bergerak melingkar, maka omeganya sama dengan 0. Berarti sama dengan IA 0,0125 ditambah IB 0,0135 dikali omega 2. Oke, hasilnya berarti 4pi dikali 0,0125 sama dengan 0,05 V. Kemudian ini 0,0135 dikali 0, 0 sama dengan 0,026 omega 2. Selanjutnya kita bagikan, berarti omega 2 itu karena ini 0 berarti sama dengan 0,05 V dibagi 0,026. Hasilnya sama dengan 1,92 V radian sekon min 1. Berarti jawabnya adalah yang C. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu kembali di video kita selanjutnya.